Halo teman-teman santuy, kita balik lagi ke bagian ke-7 dari rekap misterius Condor Heroes. Melanjutkan cerita yang sebelumnya, ternyata kedatangan Wang Chongyang selain atas dasar persahabatan juga menyalurkan ilmu Xian Tiankongnya kepada Tuan Zexing, agar Tuan Zexing mampu mendalami jurus jari mataharinya melalui jurus Xian Tiankong milik Wang Chongyang. Wang Chongyang mempercayakan Tuan Zexing untuk menjaga kedamaian Wulin karena ia merasa waktu hidupnya tidak lama lagi. Setelah itu Wang Chongyang menghaturkan pamitnya pada Raja Tali tersebut. Ia tidak mengira ada sesuatu yang terjadi dan kekilafan Chow Putong pada selir Li Hui yang membuat Tuan Zexing frustasi lalu menjadi biksu dan menjauh dari tugas yang Wang Chongyang percayakan kepadanya. Sekembalinya ke daratan tengah, Wang Chongyang mengatakan pada 7 muridnya bahwa waktu dirinya telah tiba. Ia memperingatkan ke 7 muridnya dan Chow Putong akan ancaman Ouyang Feng yang dianggapnya akan mengambil kitab 9 bulan setelah dirinya wafat. Dia meminta agar kitab 9 bulan dikuburkan bersama-sama dengan dirinya, lalu ia wafat setelah mengatakan hal tersebut. Pada upacara penghormatan Wang Chongyang, Ouyang Feng muncul lalu berhasil mengatasi formasi 7 bintang murid Chuanchen. Chow Putong dengan mudah dikalahkan oleh Ouyang Feng, tapi secara tiba-tiba Wang Chongyang bangkit dan menyerang Ouyang Feng hingga racun barat terluka parah. Di saat-saat terakhirnya, Wang Chongyang yang awalnya ingin mempercayakan kitab 9 bulan pada Chiu Chuji yang berilmu tinggi di antara 7 pendeta Chuanchen, akhirnya mempercayakan tugas itu kepada Chow Putong yang berilmu paling tinggi di Chuanchen untuk menjaganya. Dia memberikan jabatan ketua Chuanchen kepada Mai sebagai murid tertuanya, serta meminta Chow Putong untuk bersumpah tidak akan pernah melihat isi kitab 9 bulan yang digenapi oleh Chow Putong, hingga nanti bahkan ketika era Koqing, sang pendekar Raja Wali tersesat di Pulau Persik. Setelah itu Wang Chongyang menghembuskan nafas terakhirnya dengan damai. Kembali ke Pulau Persik, 6 murid Huang Yaose mengalami kemajuan yang cukup pesat. Raut wajah Huang Yaose berubah setelah melihat teknik bertarung Mei Chao Feng yang buas dan kejam warisan dari Ouyang Feng. Di sisi lain, Mei Chao Feng merasa tidak puas karena Huang Yaose menolak untuk mengajarkan teknik ilmu silat terbaiknya, tapi malah menyuruh dirinya untuk menanam bunga persik. Zheyan tidak berhasil menghibur Mei Chao Feng yang tidak puas karena di saat yang lain berlatih teknik silat, tapi dia disuruh menanam persik. Mei Chao Feng yang marah protes pada Huang Yaose dan mengatakan ia akan melatih jurusnya sendiri. Huang Yaose yang marah berniat memusnahkan ilmu Mei Chao Feng yang bersikeras menggunakan ilmu warisan Ouyang Feng pula. Mei Chao Feng kemudian mengajari suaminya teknik ilmu Ouyang Feng, sementara Chen Xuan Feng mengajarkan teknik Huang Yaose. Dalam sesi latihan ini, Mei Chao Feng menjadi tersesat. Ia tidak dapat mengendalikan dirinya dan hampir saja membunuh suaminya. Huang Yaose muncul di sana lalu melumpuhkan Mei Chao Feng yang dalam kondisi tersesat. Setelahnya, Mei Chao Feng baru menyadari teknik racun barat tidak boleh digabungkan dengan teknik sesat timur karena akan berakibat fatal dan membuat pengguna teknik gabungan ini menjadi kurang waras. Kondisi kesehatan Huang Yaose semakin hari semakin memburuk, di mana Feng Heng yang mengetahui efek buruk racun tersebut menemukan Huang Yaose terluka karena racun. Berniat menyembuhkan dirinya, Mei Chao Feng dan Chen Xuan Feng pergi ke Chuanchen tanpa hasil karena menemukan Wang Chongyang yang telah wafat dan keberadaan kitab 9 bulan yang tidak diketahui keberadaannya. Di negara Qin, penasihat kiri berhasil melacak keberadaan Huang Yaose di sebelah timur Tiongkok, tepatnya di Pulau Persik. Ia merencanakan penyerangan besar-besaran dengan segera untuk membalas dendam. Ia mengunjungi Sekte Ming dan mengundang 3 pelindung Sekte Ming Tiongkok untuk menyerang Pulau Persik. Selang beberapa waktu, seluruh penghuni Pulau Persik sedang bergembira karena merayakan pernikahan antara Feng Heng dengan Huang Yaose. Masing-masing dari mereka memberikan hadiah untuk kedua mempelai. Zheyan memberikan pusaka Pulau Persik keluarganya, yaitu rompi duri landak untuk Feng Heng. Di tengah kegembiraan tersebut, penasihat kiri bersama 3 pelindung Sekte Ming muncul kemudian menyerang mereka.
Tak memiliki pilihan karena Huang Yause sendiri dalam keadaan terluka parah, mereka mundur ke kediaman utama, sementara kelompok Saman yang mengejar terjebak oleh formasi Pulau Persik. 怎么办？难道这么耗着？我们进不去。助阵！老师，你怎么样，好大哥？不要紧。 Di tempat perlindungan, Mei Chaofeng dan Chen Xuanfeng akhirnya memutuskan untuk pergi ke kota meminta bantuan Hong Jikong, sementara Lu Chengfeng dan Feng Mofeng masuk ke dalam formasi untuk menahan musuh. Tak mampu mengimbangi silat para pelindung Sekte Ming, dalam waktu singkat Lu Chengfeng dan Feng Mofeng mundur kembali dalam keadaan terluka parah. Penasihat kiri akhirnya menemukan mereka di kediaman utama setelah mengikuti jejak darah Lu Chengfeng. Terbakar amarah, penasihat kiri menyerang Huang Yause yang lemah secara membabi buta, membuat Su Yan yang panik mengangkat pedangnya menahan serangan penasihat kiri hingga ia tertusuk pedang penasihat kiri dan sekarat di pangkuan Huang Yause dan Feng Heng. Su Yan menyerahkan kepengurusan Pulau Persik kepada Huang Yause lalu menghembuskan nafas terakhirnya. Sekilas mengenai informasi Pulau Persik ini ya teman-teman santuy sekalian, berdasarkan dari fanfiction ini artinya Huang Yause mewarisi Pulau Persik yang ditinggalkan oleh orang-orang yang sebelumnya. Tapi kalau melalui novel ya sebenarnya Huang Yause itu datang ke Pulau Persik dan dia sendiri yang menanam pohon-pohon yang di sana, artinya dia sendiri yang membentuk formasi tersebut. Kalau teman-teman melihat membacanya di novel, pada saat pertama kali Huang Rong mengajak Guo Qing ke Pulau Persik, di sana ada munculnya narasi Huang Rong yang menceritakan bahwa ayahnya yang telah menanam semua pohon yang di dalam pulau tersebut. Jadi ilmu-ilmu formasi di dalam Cimen Tuanxia, ilmu formasi di dalam Pulau Persik ini ya dikembangkan sendiri oleh Huang Yause. Jelas apa yang disampaikan dalam cerita spin-off di serial ini jauh melenceng dari novelnya. Seketika Hong Jikong lalu muncul mengalahkan ketiga rahib pelindung Sekte Ming Tiongkok. Mei Chaofeng yang baru datang segera ditawan oleh penasihat kiri, tapi dengan satu jurus sentilan maut Huang Yause berhasil mengakhiri hidup penasihat kiri sekaligus mengakhiri insiden memilukan tersebut. Setelah memberikan upacara yang layak bagi Ceyen, Hong Jikong tidak berhasil dalam usahanya menawarkan racun di tubuh Huang Yause. Ia kemudian menganjurkan agar Feng Heng mencari Chow Putong yang dikabarkan dipercaya untuk menjaga kitab 9 bulan lalu meminjam kitab itu dari Chow Putong. Hong Jikong percaya bahwa teknik 9 bulan yang menggunakan kultivasi energi tingkat tinggi dapat menawarkan racun di tubuh Huang Yause. Chow Putong sendiri sedang mengalami kesulitan karena dirinya menjadi target buruan Ouyang Feng. Akhirnya Chow Putong berpapasan dengan Chen Xuanfeng lalu mereka berangkat ke Pulau Persik. 别假体了，老秃子在那边，快走快走快走！哎呀，对对，还是回早岛看看你师傅，我跟你一块去啊！走了走了走了，快点收拾东西收拾东西收拾东西。 Setelah diberitahu nyawa Huang Yause dalam bahaya dan mereka membutuhkan ilmu 9 bulan, Chow Putong tidak bergeming karena telah berjanji pada kakaknya selamanya dia tidak akan memberikan maupun mempelajari ilmu 9 bulan. Berbagai macam cara dicoba oleh murid Huang Yause, tapi Chow Putong tidak bergeming. 喂，你又打我的主意，此地不宜久留。救命啊！有蛇呀！我的身上怎么也有蛇呀？你快把它抓走啊！真是不像话的这个地方。哼！ Hingga Feng Heng mengelabui Chow Putong dengan mengatakan bahwa kitab 9 bulan yang dijaga oleh Chow Putong adalah kitab palsu. Dia meminjam sebentar kitab 9 bulan yang dia katakan sebagai buku ramalan belaka, bukan buku silat. Tahu bahwa Feng Heng tidak menguasai ilmu silat, Chow Putong meminjamkan sebentar kitab 9 bulan yang Feng Heng baca dengan otak jeniusnya. Feng Heng mampu menghafal seluruh isi kitab tersebut. Chow Putong yang termakan umpan Feng Heng menjadi kesal lalu menghancurkan kitab 9 bulan.
Siang dan malam Feng Heng berusaha menyalin kitab 9 bulan bagian pertama hingga akhirnya Huang Yause berhasil sembuh setelah mempelajari teknik tenaga dalam 9 bulan. 师傅，师傅，师傅，师傅你没事了，恭喜师傅。明天开。 Ketika hendak menulis bagian keduanya, Feng Heng yang telah mengandung menjadi semakin lemah dan sering berpikir yang tidak-tidak tentang Huang Yause. Akibatnya dia melarang suaminya mempelajari ilmu 9 bulan. Namun Huang Yause tidak mempedulikan ucapan Feng Heng hingga membuat Feng Heng yang dalam keadaan lemah dan sedang hamil menjadi jatuh tak sadarkan diri. Melihat kondisi psikologis Feng Heng yang tertekan dan tubuhnya yang melemah, Huang Yause memutuskan tak akan mempelajari ilmu 9 bulan. Dan melarang semua muridnya mempelajarinya pula. Mei Chaofeng yang merasa tak puas akan keputusan pelarangan Huang Yause mempelajari kitab 9 bulan, mengajak Chen Xuanfeng suaminya untuk mencuri kitab tersebut. Ketika Mei Chaofeng dan Chen Xuanfeng melaksanakan rencananya secara tiba-tiba, Huang Yause memergoki tindakan mereka. Akibatnya sebagai otak dari pelanggaran tersebut, Mei Chaofeng diadili oleh guru mereka, namun kelima murid Huang Yause lain serta Feng Heng memohon ampunan bagi Mei Chaofeng. Belum lagi Chen Xuanfeng yang berniat meninggalkan Pulau Persik dan mengundurkan diri sebagai murid Huang Yause untuk membela istrinya. Hal ini membuat Huang Yause menjadi murka dan mengusir Mei Chaofeng dari Pulau Persik. 你们先起来吧。